Saya mau nanya Pak Ustadz, saya kerja di hotel, saya sering nerima uang dari tamu, tip, apa hukumnya? Kalau banyak halal. Soalnya hotel tidak syariah Pak Ustadz. Dia ngasih kamu kenapa? Boleh jadi karena dia kasihan, teringat dia anaknya, teringat dia adiknya. Bisa jadi karena ditengoknya di situ bersih, senang dia. Jadi banyak motifnya. Kalau tidak ada dosa di dalamnya, ya tak apa-apa, hadiah. Somad, minjam duit masjid, tidak, tak bisa. Ustadz nyindir pengurus masjid ya, saya ketua masjid. Saya ketua masjid. Datang orang mau minjam, tak bisa, saya bilang, ini uang umat. Kalau mau uang saya, kalau gitu uang ustadz lah pinjam, senang tak ada pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat religiwan semuanya, semoga usia bertambah, istiqomah juga semakin bertambah, amal bertambah, maka bertambah pula kesiapan kita untuk tetap menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana cara menghadapi komentar orang sahabat kita sendiri tentang hijrah kita? Karena mereka berkomentar buruk, bahkan tak mendukung hijrah kita. Anjing menggonggong kapilah berlari. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut cakap orang banyak, mereka hanya menyesatkanmu dari jalan Allah. Jangankan ente, anak-anak muda, jangankan anak FSRMM, jangankan anak Fodamara, jangankan anak Irma, sedang Nabi Muhammad aja mereka bilang sahir, tukang sahir, tukang sihir. Sedangkan Nabi Muhammad aja mereka bilang sahir, majnun, asatirul awalin, majnun gilo, sahir tukang sihir, asatirul awalin. Tidak ada yang lepas dari komen bapak-bapak. Maka jangan pikirkan komen orang, benar laksanakan. Dulu sebelum ente sholat, orang cuek aja. Kau mabuk orang cuek, tapi begitu kau sholat, udah ke masjid sekarang ya, hati-hati loh, si Andu kemarin ke masjid mati. Mulai dia berkata, mulai dia ngejek. Apakah masih ada hadis yang belum dibukukan, tapi hanya dalam bentuk proses musalsal dari musnid ke musnid lainnya? Hadis-hadis itu dibukukan pada pertama penulisan, ditulis sejak zaman Nabi, lalu kemudian dibukukan oleh para ulama. Apa beda penulisan sama pembukuan? Penulisan ditulis tapi tidak pakai bab, acak saja tulis seperti yang dilakukan oleh Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As. Lalu kemudian setelah itu barulah dibukukan. Kitab hadis yang paling tua yang ada sekarang kitab Muwatta, ditulis oleh Imam Malik bin Anas. Lalu kemudian berlanjutlah kepada Bukhari belakangan. Bukhari Musannaf Ibnu Abi Syaibah dulu. Lalu Bukhari tahun 2056, Muslim 256 Bukhari, Muslim tahun 261. Ahmad bin Hanbal di atas, Imam Syafi'i di atasnya lagi. Ahmad bin Hanbal 241, Imam Syafi'i 204, Imam Malik 179. Ada tak hadis dari syekh ke syekh yang tak ada dalam buku? Ada di buku. Hanya saja orang tetap menjaga musalsalat bil musafahah, musalsalat bil awaliyah, musalsalat bil zikir. Di buku ada. Hanya saja dia mengambil dari syekh untuk apa? Lit tabarruk, ngambil barokah. Saya pun saya ambil, ada di buku. Kalau mau di buku ada. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman yarhamuhum fil ardi yarhamukum man fis sama. Tapi kemarin waktu ke Indragiri Hilir berjumpa dengan Syekh Syekh Muhammad Idrus Hashim. Saya pegang tangannya, Syekh Hajiz ni minta saya ijazah musalsal, kasihnya. Ajaztukum marwiyati musalsalati, ku ijazahkan kepada engkau hadis musalsalat. Musalsalat artinya bersilsilah, silsilah yang kuterima dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Syekh Idrus mengambil dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Makkah Al-Mukarramah, bersilsilah sampai ke Nabi SAW. Itu lit tabarruk, untuk ngalap barokah. Kalau ada adik-adik mengambil dari kitab Sahih Bukhari, boleh. Apa namanya? Wijadah. Cara mengambil hadis itu ada 8. Yang paling tinggi sama, mendengar langsung. Yang kedua qiraah, guru dia membaca, guru mengangguk. Tapi yang paling ada namanya wijadah, kita dapat di buku. Tapi jangan baca sendiri, bacakan ke guru.
Ini tentang masalah hadis yang musalsal tapi juga ditulis dalam kitab. Saya mau nanya Pak Ustadz, saya kerja di hotel, saya sering nerima uang dari tamu, tip, apa hukumnya? Kalau banyak halal. Soalnya hotel tidak syariah, Pak Ustadz. Dia ngasih kamu kenapa? Boleh jadi karena dia kasihan, teringat dia anaknya, teringat dia adiknya. Bisa jadi karena ditengoknya di situ bersih, senang dia. Jadi banyak motifnya. Kalau tidak ada dosa di dalamnya, ya tak apa-apa, hadiah. Tapi kalau ada unsur maksiat, saya dikasihnya tadi Pak Ustadz 100.000. Kenapa? Minta belikan kamput dia 3 botol. Oh, ini dosa. Harap. Tak ada unsur apapun. Bekerja engkau dengan sesuai kerja, kau bersihkan, ini tiba-tiba pas keluar dikasihnya. Kau bawakan tasnya, dikasihnya. Nih, terima kasih ya, Dik. Halal, tak jadi masalah. Bagaimana dia kalau non muslim? Ya halal. Pembagian non muslim halal. Mana dalilnya? Jirjis, Mukaukis, raja Mesir, Kristen Ortodok Koptik, dikasihnya Nabi madu asal Banha, diminum Nabi, habis. Dikasihnya kain, diterima Nabi. Dikasihnya biral, keledai, biral lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, kendaraan, dipakai Nabi. Boleh. Apa hukumnya kita memakai dana bantuan kemanusiaan dengan waktu sebentar? Sebentar ini tak tahan. Karena kita lagi mepet betul, sangat membutuhkan uang itu. Kita mengembalikannya dalam waktu yang tak lama, tak bisa. Kenapa? Karena ini milik kemanusiaan. Kalau sempat dana-dana dinas sosial dipakai, dinas sosial Pemprov Provinsi Riau itu milik 6,5 juta penduduk Riau. Sebentar aja Pak Ustadz. Siapa bilang sebentar? Nyawa lebih sebentar lagi. Begitu kau pakai tak tulis mati, ahli waris tak tahu kemana mau dikembalikan. Oh, itu minta izinnya ke 6 juta, 6,5 juta. Saya mau minta maaf kepada bapak seramai ini aja, bingung mencarinya di akhirat padang mahsyar. Di padang panjang aja payah jumpa, apalagi padang mahsyar. Mana mencari dia di akhirat? Makanya masalah duit, masalah administrasi keuangan dalam Quran paling detail. Buka Al-Baqarah 282 ya ayyuhalladzina amanu, ayo orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin utang piutang ila ajalin musamma sampai batas faktubu, tulis. Payah kita mencarinya. Jangan coba pakai duit umat. Kalau mau perlu betul, ada datang minta. Ustadz Somad minjam duit masjid, tidak, tak bisa. Ustadz nyindir pengurus masjid ya, saya ketua masjid. Saya ketua masjid. Datang orang mau minjam, tak bisa, saya bilang, ini uang umat. Kalau mau uang saya, kalau gitu uang ustaz lah pinjam, senang tak ada pula. Ustaz Abdul Somad, ana mau bertanya, apakah rusak tauhid ana kalau ana mengatakan kepada akhwat untuk mau menunggu dia sampai siap? So sweet. Soalnya sebelumnya ana mencoba mengajak seorang akhwat berta'aruf, namun setelah akhwat tersebut menanyakan kepada orang tuanya tak memberikan restu dengan alasan akhwat tersebut baru selesai wisuda. Ada bagusnya kalau dia bekerja dulu. Apakah artinya di sini ana menjadikan atau menduakan Allah? Sebabnya saya berkeinginan cuma akhwat tersebut yang saya harapkan, karena agamanya bagus dan acara. Ini kan banyak ceritanya. Nunggu tamat kuliah dulu, udah tamat nunggu wisuda dulu, udah wisuda kerja dulu. Yang cepat kan ada. Kalau bisa cepat, kenapa lambat? Kenapa kau tunggu-tunggu dia? Takutnya nanti begitu dia kerja mati. Stres. Bagus cari yang cepat. Yang cepat aja dulu. Yang cepat itu dulu. Nanti kalau dia mau nunggu, dia yang kedua. Dapat dua-duanya. Mengapa sahabat mengumpul? Ustadz nih ngomong jangan sembarangan. Saya bukan sembarangan. Sekarang berapa banyak perempuan yang solihah tidak diselamatkan oleh laki-laki, akhirnya menikah sama Fir'aun, menikah sama pecandu narkoba. Berapa banyak perempuan, Pak Ustadz, saya pengajian suami saya selingkuh, tak terhitung berapa banyak. Sampai error HP saya sudah 2 hari tak aktif. Masuk WhatsApp 11.000 sekali masuk. Tak siapa membocorkan nomor saya sampai hati dia. Itulah, berapa banyak orang. Nah itulah. Jadi antum bisa menyelamatkan 2 yang solihah ini, itu jihad luar biasa itu. Allahu Akbar. Tengok kuat takbir.
Mengapa sahabat mengumpulkan Al-Quran dari pelepah korma dan tulang, sementara para sahabat tersebut hafal Quran? Sahabat itu hafal Quran, tapi Nabi menyusun tim penulis wahyu sebanyak 40 orang. Maka dikombinasikan antara hafalan dengan tulisan. Kumpulkan yang ada di pelepah korma, komparasi. Itulah sekarang metode ilmiah namanya studi komparatif, studi banding. Sekolah ini mau nengok kualitas, datang studi banding ke Al-Azhar Sipabudi, mau melihat bagaimana kualitasnya. Maka begitu juga hafalan, sahabat tuh hafal Quran. 70 tentara penghafal Quran meninggal mati syahid waktu memerangi Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Tapi dikumpulkan lagi yang ada tulisan pelepah korma, dicek lagi, dikomparasi lagi. Baru bukan mereka meragukan hafalan mereka, jangan silap dengan hafalan mereka. Apa hukum rokok bagi yang kecanduan dengan rokok? Rokok ini haram. Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah haram. Mufti Mesir Syekh Nasr Farid Wasil haram. Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz haram. Mufti Indonesia tak ada mufti. Indonesia Muhammadiyah, Majelis Tarjih Muhammadiyah haram. Majelis Ulama Indonesia haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, orang sakit haram. Bagi orang yang biasa makruh. Itu saya membacakan fatwanya aja. Ustaz merokok, saya tak merokok. Kapan waktu qadha bagi sholat subuh? Selesai sholat subuh itu qadha. Tapi kalau di masjid nanti orang menimbulkan fitnah, balik ke rumah, tunggu setelah syuruk, sholat sunat. Atau di masjid berzikir setelah sholat sunat isyraq. Hebat kawan tuh ya, banyak sholat sunat duhanya, rupanya qadha. Sementara setelah sholat subuh kan tak boleh. Sholat subuh, setelah sholat subuh tak boleh sholat yang tak ada sebab. Kalau ada sebabnya boleh. Sholat jenazah setelah sholat subuh boleh. Sholat tahiyatul masjid, habis sholat subuh masuk ke masjid boleh. Apa tak boleh? Begitu juga dengan qadha. Tapi kalau orang ngajinya tak sama, nanti menimbulkan fitnah. Balik Idul Fitri ke kampung, orang kampung tak ada pengajian. Begitu ditengoknya ada orang sholat setelah subuh, wah ini aliran sesat nih, tangkoknya pula. Saya mau tanya Ustaz, kalau kita pergi keluar kota, di jalan terdengar azan, masuk waktu sholat, pas kita berwudu ternyata air dari masjid itu bau, dan kita berkumur seperti ada rasa karat atau minyak. Gimana tuh Ustaz? Apakah wudu kita sah? Al-ma'u idza ballaghal qullataini lam yahmil khabas. Kalau air itu sudah sampai 2 kulah, maka dia tidak mengandung khabas, tak ada najis. Itu kalau di daerah ini mau pergi daerah Tembilahan, daerah Rokan Hilir Makan Siapi-api, daerah Bengkalis, berhenti kita air keran itu memang ada. Saya waktu pengajian dari Kuala Kampar mau masuk ke daerah Kuala Kampar tuh, merasakan rasa mandi pakai Coca-Cola situlah. Amazing. Luar biasa. Itu rasa lumpur, rasa apa, tapi air itu banyak. Maka dia tidak mengandung najis, tidak najis. Berikan tips supaya saya enggak mudah sakit hati dan cepat emosi, Pak Ustaz. Saya paling cepat sakit hati dan emosi. Kenapa dia menyakiti kita? Oh, dia sengaja. Kita harus kasih tahu dia, ente jangan singgung-singgung saya. Apa ente sindir-sindir saya? Apa maksudnya? Tapi kalau kita salah paham, tetap bayun. Ente tadi maksud omongan itu menyindir atau apa? Tidak, saya tak ada nyindir. Bapak aja yang tersinggung. Oh, maafkan saya. Nah, jadi jangan mudah terlalu sensitif. Sensornya terlalu tajam. Jarak 5 meter pun bunyi. Tit, 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 tit. Nah, itu harus dibawa ke bengkel cepat. Mendengar ceramah Ustaz Somad berbunyi mobil di luar. Sensor terlalu tajam. Detektor logamnya terlalu tajam. Oleh sebab itu maka kita pahami dengan baik ilmu komunikasi, ambil 2 SKS. Saya sedang menyusun skripsi. Tolong doakan supaya ujian saya lancar dan tamat mendapat pekerjaan yang barokah. Insyaallah. Berarti udah nikah. Biasanya sepaket itu. Ujian, kerja, nikah solihah. Ustaz, apa hukumnya jadi sales mobil?
orang yang menjual produk halal, maka segala yang berkaitan dengannya halal. Ngajak orang makan, bapak-bapak silakan makan, ini rumah makan bagus ini, ya, halal, salah. Jadi gaji oleh rumah makan. Begitu juga dengan mobil. Mobil itu tidak haram. Ini mobil haram Pak Ustaz karena buatan Jepang. Oh tidak, dia sudah menjajah kita 3,5 tahun. Apa hubungannya? Jadi tidak haram, kecuali dia sales jual babi, sales jual BPK, babi panggang karuan, itu baru sales. Silakan Pak, yang badannya agak-agak dingin supaya hangat, sini panas, silakan. Itu tak boleh. La'ana Rasulullah, naha Rasulullah an samanil kalbi. Nabi melarang jual beli anjing. Wa mahril baghi, upah prostitusi, sales prostitusi, haram. Wa ulwanil kahin, upah dukun, sales dukun. Bagi yang ingin meramal-ramal silakan lewat. Oh tak boleh. Begitu juga dengan orang yang buka koran yang isinya iklan-iklan dukun. Itu sama dengan sales dukun, haram. Kalau seseorang membangun masjid dengan dananya sendiri, wakaf, duit dia itu, diwakafkannya untuk umat, bolehkah masjid itu diberi nama atas nama dia? Terserah dia, buat nama dia. Bapak nanti pergi ke Kairo, ada masjid di simpang Haisadis, besar, kubahnya warna hijau, Masjid Nuri Khattab di Kairo. Masjid Nuri Khattab, di pintu masuk ditulis tidak menerima sumbangan. Masjid Nuri Khattab. Kemarin saya sebulan di Mesir itu, dibuat acara membaca kitab Sunan Tirmidzi, Syama'il Muhammadiyah, Mafahim Yajib Antusahah. Nama masjidnya Masjid Zaki, Abbas Zaki, mantan Menteri Ekonomi Mesir dulu. Orang kaya, dibangunnya Masjid Abbas Zaki. Ya terserah, nanti takutnya nggak ikhlas. Orang duit dia, yang ikhlas dia yang bangun, duit dia ikhlas. Ini sudah letak bangun masjid, ngejek orang tak ikhlas pula lagi. Apa hukumnya pengacara makan hasil pembelaannya yang salah? Artinya koruptor, jelas korupsi tetap juga dia bela. Makan haram dia. Disumbatkannya duit haram itu ke mulut anaknya, ke mulut bininya, haram. Akhirnya duit itu pun tak juga jelas. Anak pun pecandu narkoba, bini berselingkuh, duit haram, duit hantu dimakan setan. Pokoknya kita hidup ni lurus-lurus saja lah. Bukan lama hidup nih. Saya tak terasa nanti bulan Ramadan pas 10 tahun. Ramadan 2008 saya pulang dari Maroko, 2018 Ramadan pas 10 tahun. 40, 50, 60 mati. Kok sampai pula? Bukan lama hidup nih. Dia ambil haram. Bukan lama menikmati hidup ini. La ilaha illallah. Berapa banyak orang mengumpulkan duit haram, dia pun tak sempat menikmatinya. Akhirnya siapa ngambil? Bininya. Nikah bini sama berondong. Habis. Apa yang dikejar hidup ini? Saya mau bertanya, apabila kita lihat teman kita sedang bermaksiat, nonton video porno, posisinya tidak menonton, iman lagi kuat, mau menasehati tapi tak enak, karena saya belum tentu benar. Dia aja tak yakin dia benar. Gimana antum tak yakin antum benar? Saya benar, saya hamba Allah, Allah menolong saya. Kamu harus begitu. Kalau antum sendiri tak yakin antum benar, patutlah antum tak yakin, karena saya belum tentu benar dalam ibadah, dan terkadang saya terjerumus hal yang sama. Lebih baik saya nasihati atau saya biarkan? Antum nasihati diri, antum nasihati orang, antum nasihati, antum ajak buat baik. Kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ikutlah komunitas sahabat hijrah, komunitas udah putusin aja, komunitas kemarin waktu di acara di Medan, konferensi pers ramai anak-anak muda. Berikut ini kita komunitas apa nih? Komunitas hijrah. Ini komunitas apa? Komunitas usahawan muslim. Ini apa? Komunitas entrepreneur muslim. Ini apa? Komunitas jomblo syariah. Ada. Ini mantap. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususiyah. Nama kitabnya Mafahim Yajib Antusahah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam,
hijamah. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuangnya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku haram disentuh api neraka. Darah Nabi SAW, darah kawan antum jangan antum minum. Dracula. Bekas air minum Nabi, nama minum tempat minumnya Kirbah. Ketika Nabi meninggal, datang Asma, diambilnya tempat minum Nabi itu. Asal anaknya demam, diisinya air ke tempat air minum Nabi itu, bekas mulut Nabi itu, dituangnya, diminumkannya. Untuk apa? Mengambil barokah. Jadi sahabat mengambil barokah. Lalu kemudian Khalid bin Walid, mana peciku? Falan suah, mana peciku? Mana peciku? Kata Khalid. Khalid bin Walid, peci berserak-serak di pasar Madinah. Kenapa kau pusing? Bukan pecinya, ada rambut Nabi ku simpan, diselipkannya. Setiap aku pergi perang ku pakai, tak pernah aku kalah. Jadi mereka mengambil barokah. Imam Ahmad bin Hanbal mengusap mimbar tempat Nabi. Baca nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah, tentang barokah, yang ditulis oleh Syekh Al-Habib Muhammad Ibnu Alawi Ibnu Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Saya bertemu beliau tahun 2000. 1998 saya ke Kairo, 2000 kami pergi haji ke Makkah naik kapal laut, datang ke majelis beliau di Rosaifah. Perusahaan tempat saya kerja mengamanahkan pada saya membeli perlengkapan kantor. Saat saya beli perlengkapan tersebut, saya bisa dapat menawar dari harga awal. Bolehkah saya mengambil keuntungan dari selisih harga awal dari harga yang saya tawar? Ketika menulis di nota, saya buat harga awal. Harga awal 2 juta. Ditawarnya 1,7. Ya, apakah yang 3 itu halal? Tidak. Kamu tetap pakai harga awal karena kau ditugaskan untuk membeli. Dalam hukum negara pun kau kena temuan. Beli kertas murah, padahal tetapkan gini, jadi temuan zaman sekarang. Maka kau bekerja saja, bahwa negara memberi bonus, perusahaan memberikan reward atas prestasi kerja, baik. Tapi kau bermain dalam masalah ini, ini permainan curang. Kecuali engkau menjadi penjual, engkau punya barang lalu kau jual, itu beda. Menjadi penjual, mengambil keuntungan dari barang yang dijual. Ini tidak, dia tidak menjual barang, dia hanya membeli. Harga pokok sudah ditetapkan, maka dia pakai harga pokoknya. Oh, kalau gitu saya tak dapat untung lah Pak Ustadz. Kau kan sudah digaji, kau sudah diberikan bonus oleh perusahaan. Ketika sholat yang tidak boleh ditutup wajah dan telapak tangan. Bagi muslimah, ketika sholat yang tak boleh ditutup wajah dan telapak tangan. Bagaimana hukumnya muslimah yang ketika sholat pakai cadar? Yang tak boleh tapak tangan ditutup itu dipakainya sarung. Itu yang tak boleh itu, sarung tangan. Itu tak boleh. Adapun menutup tangan dalam mukena, menutup tangan dalam, itu sama seperti umroh. Yang tak boleh itu pakainya sarung tangan. Begitu juga dengan wajah itu. Yang tak boleh itu ada topi, kalau mau naik ke tangguban perahu kan ada tuh. Itu dipakai pas mau sholat dipakainya tuh. Itu yang tak boleh. Adapun kain niqab menutup, maka menurut fatwa ulama Saudi Arabia yang mewajibkan cadar, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Baz, pendapat mereka boleh. Tapi saya pakai pendapat mazhab mayoritas mazhab Syafi'i, waktu sholat itu antum buka aja. Buka. Kan tak ada laki-laki menengok, kan sama perempuan situ. Kecuali ada pula mengintip bukan. Paling anak-anak ngintip. Atau bapak-bapak yang ulahnya udah macam anak-anak. Saya sering mendengar beragama itu tidak boleh pakai akal. Beragama tak boleh pakai akal. Ini adalah dogma. Karena mereka mengatakan tak masuk akal, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus, 1 dalam 3, 3 dalam 1. Tak masuk akal Pak Pendeta, jangan pakai akal. Pokoknya kau telan aja bulat-bulat. Jangan pakai akal. Dalam Islam, apalah ta'qilun, apalah tatafakkarun. Padahal begitu banyak ayat-ayat yang ditujukan orang berpikir. Ya, apalah ta'qilun, apalah tatafakkarun. Jadi bagaimana mendahulukan akal dalam agama? Dalam Islam akal dipakai. Akal dalam agama Islam hanya tidak bisa dalam beberapa perkara simpel kecil. Secara umum rasional. Ajaran Islam rasional. Ajaran wudu,
ajaran sholat, ajaran bagaimana sholat membuat orang menjadi fresh, bagaimana wudhu itu orang kalau rumah orang kaya, restoran ada wastafel, cuci muka, maka dalam sholat fresh. Tidak hanya cuci muka, kumur-kumur, gosok, bahkan zahir batin. Jadi rasional. Ajaran Islam itu sangat rasional. Maka kalau ada orang mengatakan kau kalau sudah mengaji kau usah pakai akal lagi. Oh, gimana? Islam itu akal. La dina liman la aqlalah, bukan hadis. Ungkapan orang-orang ahli hikmah. La dina liman la aqlalah. Tidak ada beragama bagi orang yang tak berakal. Tapi bukan hadis, ungkapan. Oleh sebab itu maka dalam Islam akal dipakai. Hanya ada beberapa perkara yang tak bisa pakai akal. Bukan banyak, bukan semua agama ini tak harus pakai akal. Akal ketemu dengan ayat, lahirlah tafsir. Akal ketemu dengan hadis, lahirlah syarah. Akal ketemu dengan ayat-ayat hukum, lahirlah fikih, halal, haram, makruh, mubah. Kalau tidak pakai akal gimana mengharamkan bir? Mana ada ayat Quran? Ya ayyuhalladzina amanu bir. Mana ada? Lalu bagaimana cara pengharaman bir? Dikiaskan ke khamar. Pakai apa? Akal, kias. Sesuatu yang sudah ada hukumnya khamar, sesuatu yang belum ada hukumnya bir. Pakai akal. Mengkiaskan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya dengan melihat titik persamaan di antara keduanya, maka hukum ini menghilangkan akal. Khamar, cairan anggur menghilangkan akal, maka semua yang mirip macam cairan anggur menghilangkan akal, haram. Pakai apa? Akal. Makanya Imam Mujtahid itu akalnya luar biasa. Imam Hanafi itu ahli ra'i akal, rasionalis, akal. Tapi bedanya Islam wahyu di atas, akal nomor 2. Kalau Mu'tazilah akal di atas, wahyu nomor 2. Ahlus Sunnah wal Jamaah dah, akal nomor 2, wahyu di atas. Kalau berbenturan wahyu dengan akal, campakkan akal pakai wahyu. Wallahu a'lam bishawab. Apa kewajiban kita terhadap ibu tiri sama dengan ibu kandung? Ya, sekejam-kejamnya ibu kota masih kejam ibu tiri, Pak Ustaz. Itu nasib masing-masing lah. Setelah ibumu meninggal, maka ibu tirimu itulah yang menjaga ayahmu. Dan kalau ayahmu meninggal, kau tak boleh nikahi ibu tirimu itu, karena sudah nikahi bapakmu. Oleh sebab itu dia seperti ibumu. Ini banyak orang setelah emaknya meninggal, bapaknya dilarangnya kawin. Ayah, setelah mama tiada, ayah silakan terbang, mau ke Surabaya ada kakak, mau ke Singapura ada abang, mau ke Jakarta silakan. Apa kata bapaknya? Kalian kemana aku terbang saja kalian pikirkan, kemana aku hinggap kalian tak pikirkan. Maka yang paling layak baik adalah kawan saya ketika neneknya meninggal, maka ibunya, kawan saya punya kakek, anak ibunya nih anak kakeknya. Ketika mbah perempuannya meninggal, maka ibunya mencarikan perempuan untuk menikah dengan ayahnya supaya ayahnya itu terjaga zahir dan batin. Nah, begitulah bakti, kalau menjaga itu. Bagaimana cara bersilaturahim dengan laki-laki yang bukan mahram? Apa yang untuk silaturahim sama dia? Tadi di lokal ada yang nanya, Ustaz, boleh nggak saya berteman dengan teman laki-laki tapi tidak ada hubungan apa-apa? Tidak ada pertemanan dengan laki-laki. Baik sudah menikah, apalagi belum menikah. Makanya reuni sekarang tuh, oh bahaya itu. Reuni dalam grup WA 20 tahun yang lalu susah, jelek. Sekarang ini yang kata CLBK, cinta lama bersemi kembali, selingkuh. Luar biasa zaman sekarang ini. Oleh sebab itu hindari. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikut langkah-langkah setan. Setan tidak pernah mengajak ayo berzina. Nah, apa kata setan? Cari nomornya. Apa kata setan? Buat janjian. Apa kata setan? Ajak makan siang. Apa kata setan? Curhat agak sekali 2 kali. Hati-hati jebakan setan. Lebih hebat dari jebakan Batman. Sedangkan menatap dan berkumpul dengan laki-laki itu dilarang. Tidak ada pertemanan. Teman tapi mesra, tak ada itu. Rusak. Ustaz tak punya teman perempuan, tak ada. Kemarin saya ke Madrasah Sanawiyah. Apa kesan mereka? Somad, dulu waktu kita sama-sama Sanawiyah, satu pun tak ada di lokal ni perempuan yang pernah ngomong sama ente. Iya, saya bilang. Sampai sekarang.
Tapi ada juga yang orang ngomong, itu yang berani yang ngomong. Pakai kertas aja ngomong. Saya usaha sablon, kaos. Tulisan apa saja yang tidak boleh dibawa masuk ke dalam kamar mandi? Lafaz Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Muhammad SAW. Pokoknya jangan antum pakai yang Arab. Oh, tulisan Arab ini tak boleh, Ustaz. Mamnu'ut tadkhin, boleh. Mamnu'ut tadkhin artinya dilarang merokok. Bukan semua yang tulisan Arab itu tak boleh masuk ke dalam. Apakah tulisan Allah, Muhammad, Allah tak boleh, Muhammad tak boleh. Dan gambar Ka'bah menghinakan Ka'bah tak boleh. Boleh dibawa masuk. Jangan buat batik gambar Ka'bah. Ini buat batik gambar Ka'bah, nanti masuk kamar, nanti masuk WC. Ini simbol-simbol agama, simbol. Buat Ka'bah agama sajadah, diinjak kaki. Kita sendiri yang merendahkan. Oleh sebab itu, buatlah sesuatu yang bermanfaat. Kalau mau buat sablon, macam solat berjamaah 27 kali lipat dari solat sendiri. Mau? Banyak. Di Jogja tuh banyak sekali orang-orang. Saya dikasih jaket Born to Ride, Ride to Jannah. Mantap itu. Gerakan subuh berjamaah. Itu. Solatlah sebelum Anda disolatkan. Tapi orang tak peduli. Sudah dekat mati, solatlah. Kata-katanya tajam. Dulu merokok dapat menyebabkan impotensi jantung. Orang tak peduli. Sekarang kata-katanya pedas. Merokok membunuh. Kabarnya nanti mau dirubah lagi. Matilah kau. Tajam kata-kata. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat buat kami ya Allah. Wanfa'na bima 'allamtana, ilmu yang sudah kau ajarkan bagi kami bermanfaatlah untuk kehidupan kami ya Allah. Allahumma barik lana fi amwalina, berikan berkah pada harta yang kau titipkan pada kami. Wa azwajina wa auladina wa kulli ma ataitana, berikan berkah pada pasangan hidup, anak cucu, keturunan dan rezeki yang kau berikan pada kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina, kami memohon kepada Engkau hidayah, ketakwaan, takut kepada Engkau dan berkecukupan. Allahumma aghnina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami terpelihara dari yang haram. La tada'lana zamban illa ghafarta, segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satarta, segala aib kami tutupi ya Allah. Wala mumtahinan illa najahta, yang akan kuliah selesai, yang akan wisuda, yang akan mencari kerja, maka luluskan, mudahkan baginya ya Allah. Wala aziban illa zawajta, yang akan menikah, mudahkan urusan pernikahannya ya Allah. Wala raghiban illa anjabta, yang sudah menikah maka berikan anak yang saleh dan salihah ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit angkat penyakitnya, berikan kesembuhan yang segera ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang mati meninggal dunia curahkan rahmat ampunan kasih sayangmu ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah, turunkan kerahmatan, keselamatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.